Banyak muridnya Abu Yamamah Armin. Ternyata kita belum pernah tahu, dan ini baru yang membuka adalah ibunya Hajah Fatun, bukan Abah Gufron yang membuka. Justru beliau berusaha untuk menyembunyikan, ditutupi dengan ujian, fitnahan, dan kesengsaraannya yang menimpa Abu Yamamah Gufron. Ternyata Umi Hajah Fatum memberikan kabar yang sangat luar biasa, dan ini bisa kita jadikan i'timad seperti jejaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan dari beliau Umi Hajah Fatum, nah ini yang harus buka kupingnya, buka hatinya. Jangan kupingnya doang, hatinya dibuka ya percuma. Ya begitu ya. Jangan sampai ada kalimat karena hadzarul maut itu ya, wa minan nasi mayaqulu itu. Jadi mereka menutup kuping gitu kan. Artinya kuping batinnya. Mendengar tapi batinnya tertutup. Jangan. Coba didengar baik-baik. Dan ini sampaikan ke siapapun. Kata beliau Umi Hajah Fatum, putri dari Abu Yamamah Armin. Ini Umi saya buka, kata Umi. Dari sekian banyak muridnya Abu Yamamah Armin itu hanya 5 orang yang diamanai sebagai mursyid di dalam TKN. Sekaligus pemegang ekstafet. Nah, ini bahkan ditulis di namanya. Gus Ilyas yang nulisnya. 1. Kiai Haji Asep Damanhuri. Beliau putranya Abu Yamamah Armin. Beliau adalah mursyid TKN dari jalur Banten juga. Yang larinya juga ke Abdul Karim. Tetap ya. Kemudian yang kedua Kiai Haji Balukia dari Soreang atau Abuya Uye, Kiai Haji Uye dari Soreang Bandung. Ini sudah wafat semua. Kemudian yang ketiga Mama Haji Toha dari Bandung, juga Cibaduyut. Kalau orang lebih banyak mengenalnya Mama Oha. Terus kemudian yang keempat Mama Haji Abbas Sukabumi. Nah ini nanti kalau yang mau jaroh monggo. Dan yang terakhir adalah Abu Yamamah Gufron. Dari 5 orang yang diangkat sebagai mursyid Thariqah, yang diamanahi memegang estafet yang masih hidup sampai dini hari adalah beliau Abu Yamamah Gufron. Maka wajar ketika amanah ini dipasrahkan penuh kepada Abu Yamamah Gufron, termasuk barang-barangnya peninggalan daripada Abu Yamamah Armin. Tapi kade, orang yang mendapatkan mandat seperti ini tuh gak semudah itu. Maka layak ini saya bukakan. Kenapa? Dari sekian banyak para sahabat hanya 4 yang menjadi khalifah ur-rasyidin. Dari sekian banyak para nabi hanya 4 yang menjadi ulul azmi. Dari sekian banyak imam mujaddid, imam baik mutaqaddim atau mutaakhir yang bisa bermadhab, tapi hanya 4 yang menjadi madhab. Begitu juga dari sekian banyak muridnya Abu Yamamah Armin, kenapa hanya 5 yang dipilih menjadi khalifah dalam TKN. Termasuk gini, kita Syekh Ahmad Khatib Sambas, dari sekian banyak muridnya cuma 3 yang dipilih menjadi khalifah. Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha, Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Tuh. Berarti di sini sebenarnya rahasia yang harus kita ungkap. Ya mudah-mudahan bagi para jamaah yang saya sampaikan barusan bisa memahami ini adalah untuk menangkis dari permasalahan yang kemarin. Karena adanya salah satu tokoh yang meragukan silsilah sanad Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Abu Yamamah Gufron. Ini langsung Umi Hajah Fatum yang matur. Bahkan Umi Hajah Fatum tadi sempat nelpon, pokoknya Kang Abad, saya kan manggilnya Kang Abad, Abad bukan Ubad, Kang Abad. Sampai kemanapun harus diselesaikan. Karena Umi mah Kak Abah Gufron teh lain saukur murid tapi nganggap anak. Gitu. Jeung teu aya dari sakitu lobana muridna Abah Ende anu bener-bener peduli ka Umi, anu peduli nguruskeun makbarohna Abuya. Gitu. Maksudnya nggak ada selain Abu Yamamah Gufron. Nah ini kan pengakuan, bahkan sambil nangis Umi Hajah Fatum itu kan. Maka tolong bagi siapapun ini, barangkali ada yang mendengar dari anak muridnya apa tokoh yang masih beranggapan lain-lain, kalau bisa bertabayun. Kalau bisa, atau kemarin sudah dikasih sama Haji Jen ya, monggo datang ke Cibuntu. Nah, itu saja yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu dan selalu mendoakan. Dan diri saya pribadi, bukan semata-mata saya ini pengen terkenal maupun wah sekarang diangkat menjadi guru mursyid atau diangkat jadi megang torekoh Qodiyah Nasabandiyah. Sebetulnya nggak gampang. Kenapa saya tidak bilang? Kenapa ditaruh sembunyi rapat-rapat? Karena cerita Abuya Mama Armin Cibuntu kepada saya pribadi, kamu siapapun yang menanyakan cukup tidak tahu. Tetapi karena bertahun-tahun mungkin ini Allah membukakan pintu yang penuh hikmah, penuh barokah hidayah Allah. Dan sekali lagi saya mohon maaf, bukan semata-mata saya bersaing atau mengambil jamaah lain atau mengambil santri lain atau mengambil orang-orang, tetapi saya tidak, hanya satu, cinta kasih sayang, doa bidoa, itu saya. Dan saya tidak ada tujuan apapun, tidak ada muatan apapun, kuncinya satu, persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Tetapi saya yakin di Indonesia maupun Asia maupun seluruh dunia, kalau kita cinta damai, kedamaian lir ibarat kemesraan, kemesraan lir ibarat kecintaan ke dalam hati nurani. Makanya kita sadar, kita megang amanah pun abot dan berat. Jangan sekali-kali nincak Banten kalau bukan atau menyelesaikan Indonesia, Asia dan dunia. Menyelesaikan apa? Yaitu cinta kasih sayang, doa bidoa. Senang kita doakan, enggak senang kita doakan. Gitu. Ternyata pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu maupun dari para nabi, para sahabat, para wali atau para imam-imam maupun para guru-guru ternyata diajarkan seperti begitu. Karena beliau-beliau itu sudah paham kitabnya bagaimana, Qur'annya bagaimana, hadisnya bagaimana, fikihnya bagaimana. Dan saya ini bukan jiplaan atau mengada-ngada atau nempel supaya beken. Tidak, saya tidak. Tidak, saya pengen tenar atau pengen nempel supaya beken. Tidak, saya hanya tugas dari Allah, dari para nabi, para sahabat, para imam, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan wali-walinya Allah, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Guru-guru saya pun seperti begitu. Jadi diri saya pribadi, ini diri saya ini mau dibawa kemana? Dan harus bagaimana? Kita ternyata menyadari dan harus sadar. Memang nama saya dulu dari orang tua saya. Nama orang tua saya itu Ibu Suntari. Bapak saya bernama A.N. Mustafa.
ibu saya meninggal, saya diambil oleh bapak. Jadi ibu atau nenek saya ini adik kakak dengan ibu Iya. Ibu Iya ini seorang veteran, seorang pejuang Bandung Lautan Api, sampai diambil oleh Presiden Soeharto, sudah ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Diri saya dibawa waktu kecil sekali oleh bapak saya bernama Raden Uko Sukmawijaya yang ada di Garut, di Leles, yaitu Kadungora. Maaf karena ini harus terbuka, wis sekalian cuci gudang, bongkar semua. Betul atau tidak? Wis biar orang itu nggak penasaran atau banyak itu danin, kasihan. Karena saya ini musafir, disuruh oleh guru, sampai saya dikubur hidup-hidup oleh guru dan kembali kepada jati diri kita. Ternyata Torekoh Qodiyah Nasabandiyah itu nggak gampang. Pahit. Kita holwat kepada Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Abot juga masalah membongkar itu kitab-kitab, ngeri ketir, pahit. Sampai saya tawajuh di makomnya Syekh siapa coba? Syekh Nawawi Al-Bantani, 40 hari 40 malam holwat mati geni saya di situ. Masih orang penasaran, saya bersumpah, oh cenah nggak ada saksi, banyak nanti juga tahu semua. Kalau saya tidak jejak langkah ulama Nusantara, makanya duriah Nusantara, ulama-ulama Nusantara bangkit kembali, semangat kembali. Ayo kita bareng-bareng menyelamatkan Indonesia, Asia dan dunia. Betul atau tidak? Kita sadar dan menjadi sadar. Gitu. Jadi keluarga saya Jalan Cibadak Bandung itu seorang pahlawan. Mbah saya bernama Raden Adidinata yang menyetuskan Pindad, yang menyelamatkan Bandung Lautan Api, yaitu Ujang Makruk, yaitu pasukan berani mati sampai ke Surabayakan sampai menyelesaikan itu stasiun Bandung. Komplit sejarahnya dan komplit bekas-bekasnya disimpan di Museum Bandung. Wes tak bongkar sekarang. Masih penasaran? Datang ke Bandung. Di situ ada museum keluarga saya. Itu dari pahlawan. Ini tak bongkar semua. Dari ulamanya ada, dari pahlawannya ada, sampai nenek saya lahir dari bapak itu dari Majalaya Paseh, yaitu Ibu Entas. Itu nenek saya dari bapak. Mak Entas ini hijrah ke Majalaya, aslinya orang Ciamis, yaitu mana? Yaitu keturunan Galuh, asli, bukan fotokopi. Wes tak buka-bukaan. Makanya kita ini
meleklah sekarang. Yuk kita bareng-bareng selamatkan Indonesia, selamatkan Asia, dan selamatkan dunia untuk merukunkan, mendamaikan Indonesia, Asia, dan dunia. Allahumma shalli Muhammad. Dan saya tidak ada kepentingan apapun, hanya satu, mendoakan. Betul atau tidak? Gitu. Jadi kita ini benar-benar persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Kok berani tanggung jawab dunia akhirat? Yo, saya sudah berhadapan dengan dat ilahi. Mau apa? Masih kurang percaya? Langsung saya laporan kepada malaikat maut. Saya di alam dunia tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Betul atau tidak? Semua saya mendoakan. Di situ para alim, ulama, para habaib, semua didoakan. Gak ada dikurang dilebihin, semua rata, semua didoakan. Masih kurang jelas tak? Betul atau tidak? Mereka semangat semua. Kita ini jangan sampai menyakiti dan disakiti. Kakek saya, adiknya nenek saya menyelesaikan kota Ambon. Siapa namanya? Dari angkatan udara, namanya Harmain. Tak bongkar sama saya semua. Seandainya saya diilo-ilo, sampai dicaci maki, sampai dibunuh, dunia ini pecah, hancur. Betul atau tidak? Turun semua. Hati-hati, banyak kalau kita dibukakan. Karena saya ini mendet, gak mau cerita. Karena ini, sejarah ini mahal dan mahal. Betul atau tidak? Apalagi ilmu. Saya nggak takut siapapun. Kita mengajak itu bukan mengajak kebencian atau hoak-hoak, tapi mendoakan seluruh rakyat-rakyat Indonesia, Asia, dan dunia. Semuanya tiap hari, tiap bulan, tiap tahun mengholkan seluruh presiden, wakil presiden, menteri, panglima, kapolri, rakyat, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, lintas agama, semua didoakan. Petani, nelayan, kaum buruh, mahasiswa, mahasiswi, rakyat-rakyat didoakan. Masih kurang. Betul atau tidak? Kita sadar. Yuk kita bareng-bareng doa bersama. Gufron gak takut siapapun, karena kita tidak menyakiti orang, tapi mendoakan orang. Betul atau tidak? Kalau mendoakan toh ya gampang. Doa itu harus dengan bukurnya. Apa? Cinta kasih sayang. Ini berasnya, ini untuk sehari-harinya, segalanya. Gitu dong. Betul atau tidak? Jadi kita ini harus sadar. Keluarga saya nggak ada minta ke pemerintah, wah ini keluarga saya keluarga pahlawan internasional, tidak. Tetapi di situ jiwa raga untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia, tohpati jiwa raga, kesenikan kemerdekaan untuk Indonesia. Betul atau tidak? Gitu dong. Lama saya di Mesir, lama saya di Lebanon, saya lama di Turki. Enggak sombong, bukan kuliah saya mah, nyeker alias lempang. Ditita saha ku guru yang tanggung jawab ini teh aing. Tapi eta guru hebatnya padahal geus maot, tapi aya di harapan aing eta guru. Benar atau tidak? Oh cenah teu percaya, tanyakan ka Cibuntu, sok tanyakan, semua tanyakan. Ini baru satu. Yang keduanya nanti pasti ini kebongkar semua. Betul atau tidak? Gitu. Insya Allah
Makanya yuk kita bareng-bareng cinta kasih sayang, saling mendoakan. Yang meninggal dimanapun, beda agama atau doa. Entong sampai kita ini rasa pintar, karek bisa kitab sedikit aja, cuman ngaco semua. Aing pintar kitab tuh sombong. Mereka ngadu dalil, percuma ngadu dalil, dilaknat oleh Allah. Betul atau tidak? Kita sadar sekarang, kun payakun, kita benar-benar semua kembali kepada Allah. La haula wala quwwata, kembalikan kepada Allah. Yang semua kita, yang hidup, yang meninggal, yang di rutan, yang di mana aja, didoakan istiqomah 24 jam. Coba saya ke anak-anak atau ke jamaah ngabeat, tidak berat kalau kita ngabeat, tanggung jawabnya nggak ada. Ke anak saya sendiri pun enggak. Kok nggak dikasihkan? Oh sorry, wani enggak ada yang berani. Kalau beat-beatannya gampang. Oh kamu dibeat, dibohongin, kasih duit, selesai. Wah itu beat apa? Ternyata beat itu subhanallah, bumi langit ngajerit, baratan langit ngocek, baratan jagat. Kumpulkan malaikat, ngobrol jeung malaikat, ngobrol jeung para nabi, para sahabat, para wali. Ngeri nggak? Waduh, ngobrol teh dengan malaikat. Coba malaikat trompet ya, malaikat maut, malaikat nunggu di kuburan, nukar nakir, malaikat pencatat gitu sahabat saya mah. Nggak percaya, berarti nggak tahu ilmu. Kalau orang tahu ilmu pasti percaya, betul atau tidak? Dia adanya di mana? Di kitab ada banyak. Kita sadar, bukan kita emosi. Yuk kita bareng-bareng doa bersama dimanapun kita berdoa. Jadi Indonesia Pancasila Merah Putih NKRI, Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, Umaroh, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, lintas agama, Bhinneka Tunggal Ika, petani, nelayan, kaum buruh, mahasiswa, mahasiswi, rakyat-rakyat, para santri pun didoakan di situ. Jadi kita ini jangan sampai menyakiti dan disakiti, menghantui. Akhirnya saya langsung holwat kepada Allah. Ya Allah, makal inna kalimat dunia, fakal la kalian inna kalimat fil maut. Ketir, hancur, siapkan trompet. Wanita, kita sadar. Yuk kita bareng-bareng sama-sama. Rukun, damai, cinta kasih sayang. Nggak usah aneh-aneh lah. Jangan saling menjeleki sesama manusia ciptaan Allah. Nabi Adam nurunkan turunan-turunan, nggak sombong. Panggil coba Nabi Adam. Apalagi kita Adan, Bilal, istiqomah, diholkan, didoakan, sampai Al-Kahfi pun selalu didoakan dan terus ditawasulkan. Itu saya mah semua pun ditawasulkan, khusus bil khusus gitu. Karena itu kekasihnya Allah semua. Jadi kita ini benar-benar kita harus sadar lah. Yuk kita bareng-bareng sama-sama. Kita ini jangan merasa yang paling hebat, paling jago, paling segala macam. Enggak ada. Saya ini keliling dunia. Makanya saya sembunyi di dalam terang, saya diam. Orang bagaimana? Biarin. Kalau kita ngasih tahu ya sama aja jeng bohong. Bukan perjuangan, bukan atau nanti saya bata. Sekarang mah udah belak-belakan aja, buka pintu wes. Ya kan? Kita sadarlah sekarang. Yuk kita bareng-bareng. Makanya kita sadar. Alhamdulillah waskulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kita istiqomah. Persatuan dan kesatuan, rukun, damai, cinta kasih sayang. Unik Nusantara Pancasila, tetap semangat. Di udara maupun di darat. Kita tetap
saling tolong menolong sesama manusia, rukun damai, cinta kasih sayang, lintas agama, persatuan dan kesatuan, Indonesia, Pancasila, merah putih, NKRI. Merdeka! Salam Pancasila! Salam Pancasila! Salam Muhammad. Jadi kita semangat ya dimanapun, insya Allah penuh hikmah dan barokah hidayahnya Allah, insya Allah. Dan kita cukup sekian, besok kita kembali lagi di channel unik Nusantara Pancasila. Saya yakin insya Allah, yang penting youtuber dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dan tetap semangat, dan kita rukun damai, dan sama-sama kita gotong royong. Jangan lupa pos kamling di mana-mana, insya Allah menjadi kampung Pancasila. Betul atau tidak? Insya Allah. Tapi saya sebelum ditutup buka Quran dulu, satu ayat aja. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena omongan yang tadi ini ya nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-25, surat Al-Furqan, artinya pembeda, ayat 19. Ini yang menjelaskan tentang para rasul itu diutus dari manusia biasa. Faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfa wala nasra wa may yadhlim minkum nudhiqhu 'adzaban kabira. Maka sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang sangat benar atau besar. Shadaqallahul adzim. Kita saling doakan, jangan banyak hoak di media apapun, dan kita tabayunlah yang tumanina, yang benar. Dan semua sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, tanah Jawi, Jawa Barat, Jawa Tengah, semua dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia. Yang penting kita doa bersama. Jaga iman, amin, aman. Kita benar-benar, kita sungguh-sungguh, yuk kita bareng-bareng sumerah diri kepada Allah, saling mendoakan persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Sambung oyot, sambung rasa, jogo negoro, insya Allah barokah. Yang penting kita Indonesia sehat, Asia sehat, dunia pun ikut sehat. Mudah-mudahan alhamdulillah yang mau pergi hajian, mudah-mudahan penuh hikmah, penuh barokah, hidayahnya Allah. Biarpun dari Sabang sampai Merauke berangkat haji, Asia pun sama, dunia pun sama, mudah-mudahan menjadi haji yang makbrur, yang barokah, yang hidayah. Mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah, selamat dunia akhirat. Gitu dari saya, nggak panjang lebar. Mohon maaf lahir batin saya, karena saya ini wong biasa, karena saya orang biasa, bukan semata-mata orang mursyid atau ahli itu ahli ini, karena saya orang pengangon atau orang biasa. Mudah-mudahan sedulur-sedulur sebangsa dan setanah air, yang penting kita doa bersama, rukun damai, cinta kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Allahumma shalli Muhammad. Merdeka!